Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Ekspresi Soul Devourer berubah sangat jelek, karena tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah pengkhianat gerbang surgawi. Kebanyakan orang di 9 surga hanya mengetahui bahwa gerbang surgawi tiba-tiba menghilang dalam semalam, dan tidak seorang pun tahu kemana perginya gerbang surgawi. Master Sekte Gerbang Surgawi berbaik hati menyelamatkanmu, tetapi kau membalas kebaikan dengan permusuhan dan membunuh seluruh sekte dalam semalam. Alasan aku menunggumu di sini hari ini adalah karena aku berjanji kepada Master Sekte Tianmen bahwa aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam semua orang di Tianmen. Wajah Chen Ping muram saat dia menatap tajam ke arah Soul Devourer. Hahaha, lumayan juga. Aku sudah menghancurkan seluruh gerbang surgawi, terus kenapa? Di alam surgawi ini, siapa yang tidak berkuasa berdasarkan kekuatan? Apa maksudmu membalas kebaikan dengan permusuhan? Itu cuma pemikiran perempuan. Yang ku tahu, kalau aku membunuh mereka dan mengambil sumber daya mereka, aku bisa meningkatkan kekuatanku. Sang pemakan jiwa tertawa gila. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Kemarahan Chen Ping memuncak. Pedang pembunuh naga di tangannya tidak dapat lagi menahan diri dan mulai mengeluarkan semburan raungan naga. Tawa maniak sang pemakan jiwa bergema di aula, penuh dengan kesombongan tak terbatas dan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Dia menatap Chen Ping dengan penuh penghinaan, seolah-olah kekalahan mudah Chen Ping atas 5 iblisnya hanyalah permainan anak-anak dan tidak layak disebut. Untuk membalas dendam Tianmen, Soul Devourer terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Nak, kau pikir kau bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kau mendapatkan beberapa pecahan warisan gerbang surgawi? Apa kau pikir membunuh beberapa makhluk tak berguna memberimu hak untuk menantangku? Ia perlahan bangkit dari singgasana pemimpin sekte. Saat ia bergerak, cahaya di seluruh dunia tampak meredup, dan aura iblis yang lebih pekat memancar dari tubuhnya, bagaikan gelombang pasang yang nyata, membuat semua orang kesulitan bernapas. Semangat para pengikut sekte surgawi Yama, yang baru saja ditingkatkan oleh Chen Ping, mulai runtuh lagi di bawah kekuatan penindasan iblis ini, yang bagaikan kekuatan surga. Yan Nantian dan Liu Sue menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mereka bisa merasakan aura pemakan jiwa itu tak terduga dan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Meskipun Chen Ping kuat, hasil pertempuran melawan iblis tua yang telah mendominasi 9 surga selama 10.000 tahun benar-benar tidak dapat diprediksi. Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak, Anda akan mengetahuinya setelah Anda mencobanya. Mata Chen Ping setajam pedang. Pedang pembunuh naga di tangannya merasakan semangat juang tuannya, dan auman naga itu semakin keras. Pedang itu bergetar, dan energi pedang yang tajam secara spontan berputar di sekitarnya, mencabik-cabik energi iblis yang mendekat. Tidak tahu keterbatasan diri sendiri. Sang pemakan jiwa tampak terlalu malas untuk bertindak sendiri. Ia melambaikan tangannya dengan santai, gerakannya ringan dan acuh tak acuh, seolah sedang mengusir lalat. Akan tetapi, dengan lambaian santai itu, ruang di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara robek karena tidak mampu menahan bebannya. Mendesis. Sebuah celah hitam pekat muncul entah dari mana, tepiannya berkilauan dengan turbulensi spasial yang tidak stabil dan memancarkan aura yang merusak. Segera setelah itu, aura yang kuat, liar, kuno, dan membawa perubahan waktu, terpancar dari retakan itu. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, seorang pria yang sangat kekar dan kuat, tingginya hampir 10 kaki, melangkah keluar dari celah spasial. Lelaki itu mengenakan baju zirah perunggu yang compang camping, penuh bekas tebasan pedang dan kapak, seolah-olah baju zirah itu telah bertahan dari pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya berwarna perunggu, otot-ototnya menonjol, dan dia memancarkan kekuatan yang luar biasa. Wajahnya setegas ukiran batu, tetapi tatapan matanya kosong dan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun, seakan-akan dia hanyalah mesin pembunuh tanpa jiwa.
Yang paling menonjol, fluktuasi hukum yang mendalam dan misterius mengalir di sekelilingnya, menyebabkan udara dan cahaya di sekelilingnya sedikit terdistorsi, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Saat lelaki kekar ini muncul, bahkan para Bloodfiend yang tersisa di bawah komando Soul Devourer secara naluriah mengambil beberapa langkah mundur, mata mereka menampakkan ketakutan yang mendalam. Anak ini milikmu. Sang penguasa pemakan jiwa kembali ke singgasananya, dengan malas menopang dagunya dengan tangannya, seolah-olah apa yang terjadi selanjutnya hanyalah drama yang membosankan. Jangan bermain terlalu lama, kesabaranku terbatas. Pria kekar itu tidak menanggapi, tetapi perlahan memutar kepalanya, matanya yang kosong dan acuh tak acuh menatap tajam ke arah Chen Ping di bawah. Saat mata itu menatapnya, Chen Ping merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menimpanya, membuat bulu kuduknya hampir berdiri. Perasaan ini lebih jelas dan lebih langsung daripada saat menghadapi Soul Devourer. Chen Ping tidak menyangka bahwa setelah pulih, pemakan jiwa jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di surga ke-6, dan bahkan mampu memanggil sosok sekuat itu. Tuan Chen, hati-hati, orang ini sangat aneh. Yan Nantian tak dapat menahan diri untuk berbicara mengingatkannya, karena dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan terpancar dari pria kekar itu. Liu Sui juga menggenggam pedang panjangnya erat-erat, teknik gerbang surgawinya beredar hingga batas maksimal, siap untuk membantu kapan saja. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari semua gangguan, dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada pria kekar itu. Dia bisa merasakan bahwa lawan di hadapannya berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari 5 iblis sebelumnya. Membunuh. Pria kekar itu mengucapkan suku kata yang dingin dan kaku, seperti logam yang menghantam batu. Saat berikutnya, dia bergerak. Tidak ada ledakan kekuatan yang mengguncang bumi, ataupun energi iblis yang luar biasa, dia hanya mengambil satu langkah. Namun, langkah ini seolah melampaui batasan ruang. Sesaat jaraknya puluhan kaki, dan sesaat kemudian, tinju raksasa yang terbungkus aura kuno itu telah muncul di hadapan Chen Ping. Cepat, luar biasa cepat, bahkan melampaui batas akal sehat Chen Ping. Bahkan sebelum tinju itu tiba, tekanan pukulan yang sangat terkonsentrasi membuat kulit Chen Ping terasa perih, dan udara di sekitarnya hancur berkeping-keping, menghasilkan suara ledakan udara yang menggelegar. Sangat cepat, Chen Ping terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia bereaksi hampir secara naluriah, dengan panik menyalurkan kekuatan spiritualnya yang melimpah ke dalam pedang pembunuh naga untuk menangkis. Dentang, dentingan logam yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah dua gunung suci saling bertabrakan dengan keras. Kekuatan tak terbayangkan mengalir deras melalui pedang pembunuh naga, dan Chen Ping merasakan nyeri tajam di lengannya. Tangannya langsung terbelah, berdarah deras. Ia tertabrak seakan-akan diserang binatang prasejarah, terpental mundur tak terkendali, menghantam beberapa pilar batu besar di aula utama, dan akhirnya menghantam dinding di belakangnya dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengepulkan awan debu. Chen Ping, Tuan Chen, Liu Sui dan Yan Nantian berseru kaget pada saat yang sama, wajah mereka berubah pucat pasi. Api harapan yang baru saja dinyalakan oleh para pengikut sekte surgawi Yama padam hampir seketika, seolah-olah seember air es telah dituangkan di atas kepala mereka. Bibir sang pemakan jiwa melengkung membentuk seringai kejam, tampak tidak terkejut dengan situasi tersebut. Saat asap dan debu perlahan menghilang, Chen Ping muncul dalam keadaan agak acak-acakan dari dinding yang penyok, tetesan darah keluar dari sudut mulutnya. Darah dan kinya bergejolak hebat, dan organ-organ dalamnya terguncang hebat. Kekuatan yang sangat dahsyat, dan pukulan tadi. Tatapan mata Chen Ping sangat serius. Ia merasa pukulan barusan tidak hanya cepat dan dahsyat, tetapi juga membawa fluktuasi hukum yang aneh, yang membuat reaksi tubuhnya tampak sedikit lebih lambat saat ia menangkisnya. Kalau tidak, ia tidak akan pernah berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Waktu,
Apakah itu gangguan terhadap hukum waktu? Sebuah pikiran melintas di benak Chen Ping bagai kilat. Melihat Chen Ping masih bisa berdiri, tatapan kosong pria kekar itu tetap tak berubah. Ia melangkah maju dan melancarkan pukulan sederhana dan langsung. Kali ini, Chen Ping sudah siap, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Perlambat waktu." Dia mengerahkan kekuatan asal mula waktu yang telah dipahaminya, dan riak tak terlihat menyebar darinya, mencoba memperlambat aliran waktu di sekitar pria kekar itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat domain yang diperlambat waktu itu menyentuh pria kekar itu, fluktuasi hukum yang mendalam di sekelilingnya beriak sedikit. Chen Ping jelas merasakan bahwa kekuatan waktu yang dilepaskannya seperti es dan salju yang bertemu matahari, dan dengan mudah diasimilasi dan diserap oleh kekuatan yang lebih tinggi dan lebih mendasar. Tidak, ini bukan hanya tentang penyerapan. Tinju pria kekar itu, yang sudah secepat kilat, tidak hanya tidak melambat di medan perlambatan waktu Chen Ping, tetapi malah tiba-tiba berakselerasi. Kilatan samar, hampir tak terlihat, aneh, seolah waktu telah berputar balik, bahkan terpancar dari ujung tinjunya. Apa? Murid Chen Ping berkontraksi tajam, dan badai mengamuk di hatinya. Waktu yang diperlambatnya tidak efektif terhadap pihak lain. Lebih seperti, kita dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam sekejap mata, sebelum dia sempat berpikir, tinju yang melaju kencang itu sudah mengenainya. Ki pedang 5 elemen, lindungi aku. Chen Ping meraung, dan energi pedang 5 warna meletus seketika, menjalin menjadi jaring pedang yang menyilaukan untuk melindungi tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung aktif dan menyelimuti Chen Ping sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dengan cepat, meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, mencoba menghindari pukulan aneh ini. Ledakan, jaring pedang yang dibentuk oleh 5 elemen energi pedang hancur dalam waktu kurang dari satu tarikan napas saat bersentuhan dengan tinju. Meskipun Chen Ping berusaha sekuat tenaga menghindar, bahunya masih terluka akibat kekuatan pukulan itu. Patah. Terdengar suara retakan yang jelas. Chen Ping mengerang saat bahu kirinya ambruk seketika, disertai rasa sakit yang luar biasa. Dia terlempar lagi, sambil menyemburkan darah dari mulutnya saat masih di udara. Chen Ping, Liu Sue tak kuasa menahan diri. Dengan teriakan nyaring, pedang panjang biru esnya berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, membawa badai salju saat menebas pria kekar itu, berusaha menyelamatkan Chen Ping. Minggirlah, kalian semut. Pria kekar itu bahkan tidak melihatnya, dan dengan santai menamparnya dengan punggung tangannya. Sebuah serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan untuk mendistorsi waktu meraung. Saat aura pedang Liu Sue yang ganas mendekati angin telapak tangan, aura itu tampak tenggelam ke dalam rawa, kecepatannya tiba-tiba menurun, dan cahaya pedang meredup dengan kecepatan yang terlihat, seolah-olah telah terkikis oleh waktu, kekuatannya sangat berkurang. Ledakan. Serangan telapak tangan itu mengenai pedang panjang Liu Sue, dan ia terpukul keras. Pedang itu terlepas dari tangannya, dan ia terbatuk darah. Ia terlempar kembali dan ditangkap oleh Yan Nantian, tetapi wajahnya pucat pasi dan napasnya lemah. Kekuatannya dapat mengikis waktu. Liu Sue berkata dengan susah payah, matanya dipenuhi rasa ngeri. Wajah Yan Nantian pucat pasi, tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya menancap dalam ke dagingnya. Dia ingin terus maju, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping dan Liu Sue pun sangat rentan, jadi terus maju hanya akan menjadi bunuh diri. Pada saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Chen Ping, dan pada kemungkinan dalang di balik Chen Ping. Saat Soul Devourer menyaksikan adegan ini, senyumnya semakin gembira, seolah-olah dia sangat menikmati permainan kucing-kucingan ini. Chen Ping jatuh tersungkur ke tanah, lalu segera bangkit. Ia bahkan tak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya.
Rasa sakit yang luar biasa di bahu kanannya dan luka serius Liu Sue memicu amarahnya, tetapi ia juga dipenuhi dengan rasionalitas yang dingin. Waktu, hakikat waktu yang dikendalikannya jauh lebih dalam daripada hakikat waktuku. Chen Ping menatap tajam pria kekar itu. Teknik perlambatan waktuku tidak efektif melawannya, dan bahkan mungkin akan berbalik, mempercepat serangannya. Serangan Liu Sue juga terkikis oleh kekuatan waktu. Mungkinkah? Sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak Chen Ping. Tepat pada saat itu, lelaki kekar itu mendekat lagi, melayangkan pukulan telak tepat ke wajah Chen Ping. Pukulan ini tampaknya siap menghancurkan tengkoraknya. Chen Ping menggertakkan giginya dan mengaktifkan sepenuhnya domain perlambat waktu, sambil melepaskan tinju cahaya suci. Jejak tinju emas, yang membawa aura hikmat pemurnian kejahatan, melesat keluar. Dia ingin merasakan secara langsung apa sebenarnya hukum waktu pihak lain. Berdengung, tepat saat tinju cahaya suci miliknya hendak bertabrakan dengan tinju lawannya, fluktuasi hukum waktu tingkat tinggi yang familiar itu muncul kembali. Kali ini, Chen Ping memfokuskan seluruh indera keilmuannya, dengan saksama merasakan perubahan pada saat itu. Dia melihatnya pada titik kritis saat kekuatan mereka berbenturan, waktu, secara halus, berbalik di ujung tinju pria kekar itu. Ini bukan percepatan, bukan pula perlambatan, tetapi pembalikan waktu yang nyata, terlokalisasi, dan berskala kecil. Meskipun waktu aliran baliknya sangat singkat, mungkin kurang dari 1/100 napas, itu tetap cukup menakutkan. Pembalikan waktu yang sangat halus inilah yang secara paksa, menarik kembali, tinju cahaya suci Chen Ping dari puncak ledakan kekuatannya, tepat saat hendak berbenturan langsung dengan lawannya, ke keadaan di mana kekuatannya baru saja dimulai dan belum mencapai potensi penuhnya. Akan tetapi, memanfaatkan perbedaan waktu yang singkat ini, tinju lawan menghantam tinju cahaya suci yang melemah itu secara langsung. Hasilnya persis seperti yang diharapkan. Engah, jejak tinju emas seketika menghilang, dan tinju cahaya suci Chen Ping hancur total. Kekuatan pukulan itu, yang disertai dengan kemampuan memutarbalikkan waktu, menghantam dadanya sekali lagi. Wow, Chen Ping batuk darah, tulang dadanya hancur di banyak tempat, dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung compang camping, mengukir alur yang dalam di tanah hingga ia menabrak dinding di ujung aula. Auranya langsung menjadi sangat lemah, dan pedang pembunuh naga terjatuh dari tangannya dan mendarat tidak jauh, sambil mengeluarkan dengungan enggan. Sudah berakhir, hati Yan Nantian mencelos, dan keputusasaan memenuhi wajahnya. Bahkan Chen Ping telah dikalahkan, dan dikalahkan secara telak, siapa lagi yang mampu menghentikan Soul Devourer? Apakah Sekte Surgawi Yama benar-benar ditakdirkan untuk binasa di sini hari ini? Para pengikut Sekte Surgawi Yama bahkan lebih pucat, dan banyak dari mereka terjatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Soul Devourer mengangguk puas dan memerintahkan pria kekar itu, "Baiklah, kau sudah bersenang-senang. Cepat bunuh dia." Pria kekar itu menerima perintah itu dan, dengan langkah berat, berjalan menuju Chen Ping, yang terbaring di tanah, tidak mampu bangun. Dia mengangkat kakinya, yang dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dan fluktuasi waktu aneh, bersiap untuk menghancurkan kepala Chen Ping dengan satu hentakan. Bayangan kematian menyelimuti negeri itu. Chen Ping terbaring di reruntuhan yang dingin, kesadarannya agak kabur, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun jauh di dalam benaknya, setiap detail dari beberapa percakapan sebelumnya diputar ulang dengan panik, terutama pembalikan waktu yang sangat singkat itu. Pembalikan, bukan percepatan, bukan pula perlambatan, itu kembali, itu mundur, itu berbalik. Perlambatan waktu saya adalah tentang memberikan pengaruh, mengubah laju aliran, sementara waktu miliknya adalah tentang campur tangan langsung, menimpa, mengatur ulang. Apa hakikat waktu? Apakah ia sungai yang mengalir, tali yang bisa dipetik, atau selaput yang bisa dilipat, disambung, dan ditutupi?
Semua wawasan masa lalunya tentang asal-usul waktu, dan dampak hukum waktu yang lebih tinggi yang sedang ia alami secara pribadi pada saat ini, semuanya bertabrakan, saling terkait, dan menyatu secara liar dalam kesadarannya, yang berada di ambang keputusasaan. Ia tampak melihat derasnya sungai waktu, cabang-cabang dan pertemuan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya, serta hubungan halus namun tak terpisahkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Memperlambat hanya mengurangi aliran pada bagian tertentu dari sungai, sedangkan mengalir mundur, secara paksa membuat bagian kecil dari sungai mengalir ke hulu. Untuk mencapai ini, kekuatan yang dibutuhkan, pemahaman tentang asal-usulnya, jauh melampaui milikku. Tapi, semua hukum memiliki asal-usul yang sama, esensinya sama. Dia mengesampingkan hukum-hukumku, mengatur ulang suatu titik waktu lokal, jadi, jika aku bisa melihat melalui titik itu, dia mengatur ulang, dan campur tangan terlebih dahulu saat titik itu diatur ulang, atau membuat hukum-hukumku juga tidak dapat dikesampingkan. Kaki lelaki kekar itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung, membawa aura kematian, sudah terangkat, siap jatuh. Yan Nantian memejamkan matanya, tidak tahan menonton lebih lama lagi. Liu Sue berjuang untuk bangkit, tetapi terjatuh tak berdaya, matanya yang indah dipenuhi keputusasaan dan air mata. Pada saat kritis ini, mata Chen Ping yang sebelumnya tidak fokus, tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti bintang. Itu adalah cahaya yang telah melihat kebenaran dan menghilangkan semua ilusi. Dia melihatnya, saat kekuatan berkumpul di kaki pria kekar itu dan hukum waktu mulai berfluktuasi, bersiap untuk melepaskan pembalikan waktu parsial itu sekali lagi, dia dengan jelas melihat simpul waktu yang akan segera diatur ulang. Jadi begitu, suatu kesadaran yang mendalam dan tiba-tiba muncul di benak Chen Ping. Pemahamannya tentang asal-usul waktu menembus kemacetannya pada saat ini dan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Pada saat yang sama, di dalam ruang primordial Chen Ping, sebuah bintang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Chen Ping tidak lagi mencoba untuk memperlambat atau menolak pembalikan waktu pihak lain, tetapi sebaliknya bergabung dan melakukan sinkronisasi. Tepat saat kaki lelaki kekar itu hendak melangkah ke bawah, hanya sepersekian detik sebelum hukum pembalikan waktu diaktifkan. Chen Ping mengerahkan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya, juga kekuatan transformasi dari Time Origin, tidak melepaskannya keluar, melainkan memusatkannya ke dalam, membungkus dirinya dengan erat, terutama area kecil di sekitar kepalanya. Dia melakukan simulasi dan sinkronisasi dengan frekuensi fluktuasi hukum pembalikan waktu pihak lain. Dia membiarkan waktunya, pada tingkat mikroskopis, mencapai resonansi aneh dengan aliran balik yang hendak dimulai oleh pihak lain. Berdengung, hukum pembalikan waktu di kaki pria kekar itu diaktifkan sesuai jadwal. Namun kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Kekuatan waktu, yang cukup untuk mengatur ulang serangan apapun ke keadaan tidak meledak, sebenarnya gagal ketika menyentuh cahaya redup di sekitar Chen Ping. Tidak, itu tidak sepenuhnya dinonaktifkan, melainkan telah kehilangan efek, timpa, dan atur ulang. Karena waktu Chen Ping sendiri juga mengalir mundur pada frekuensi yang sama dan dengan cara yang sama. Keduanya mencapai keseimbangan yang singkat dan rapuh. Waktu tidak dapat diputar kembali, keadaan Chen Ping tidak dapat lagi dikembalikan. Artinya, tendangan yang tampaknya tak terelakkan dari pria kekar itu telah kehilangan peningkatan waktu yang paling aneh dan kuat, kembali menjadi serangan kekuatan murni. Serangan kekuatan murni, meski masih menakutkan bagi Chen Ping yang tubuhnya telah ditempa berkali-kali oleh cairan roh surgawi dan kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya, namun tidak lagi tak terhentikan. Sekarang, mata Chen Ping bersinar dengan cahaya tajam, dan saat kaki raksasa itu mendarat, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke atas. Pukulan ini mewujudkan seluruh kekuatannya dan pemahaman barunya tentang hukum waktu, bukan membalikkan aliran,
tetapi mempercepat aliran waktu di sekitar tinjunya hingga batasnya pada saat pukulan itu dilakukan. Percepatan waktu. Ini adalah penerapan lain dari esensi waktu yang baru saja ia pahami. Dor, tinju dan kaki mereka beradu, melepaskan suara gemuruh yang memekakkan telinga, lebih mengerikan daripada benturan sebelumnya. Badai energi mengamuk dari mereka berdua, menghancurkan tanah hingga puluhan kaki. Kubah aula yang luar biasa kokoh itu juga retak, dan puing-puing berjatuhan seperti hujan. Dengan baik, pria kekar itu mengeluarkan suara untuk pertama kalinya, terangan teredam yang dipenuhi keterkejutan dan kesakitan. Dia merasakan suatu kekuatan yang tajam dan mendominasi, dengan kekuatan yang tampaknya dapat menghancurkan keseimbangan waktu, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dari telapak kakinya. Tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan dia benar-benar terdorong mundur beberapa langkah oleh pukulan Chen Ping. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah, dan retakan menyebar. Memanfaatkan kekuatan hentakannya, Chen Ping dengan lincah membalikkan badan dan mendarat dengan mantap. Meskipun darah masih menetes dari sudut mulutnya dan wajahnya pucat, posturnya seteguk pohon pinus, matanya setajam pisau, dan meskipun auranya lemah, aura itu memiliki kedalaman dan misteri yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga di kejauhan mengeluarkan raungan naga yang penuh kegembiraan dan terbang kembali ke tangannya secara otomatis. Keheningan yang mencekam. Seluruh aula sekte surgawi Yama berubah menjadi sunyi senyap, membeku, dan mematikan. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang terpaku di tempat, menatap tercengang ke arah Chen Ping, yang berdiri dengan gagah sambil mengacungkan pedangnya ke arah pria kekar itu. Dia benar-benar berhasil mengusir monster tak terkalahkan itu. Bahkan ketika dia terluka parah dan diambang kematian, Yan Nan berkedip keras, hampir meragukan kalau dia berhalusinasi. Liu Sue menutup mulutnya, mata indahnya masih basah oleh air mata, namun dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak terlukiskan, seakan-akan dia melihat seberkas sinar fajar menembus awan di dalam kegelapan. Ketenangan dan ejekan di wajah sang pemakan jiwa lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi yang sangat suram dan dingin. Jari-jarinya yang bertumpu pada sandaran tangan singgasana itu tanpa sadar menegang, meninggalkan sidik jari kecil pada sandaran tangan besi keras dan gelap itu. Pemahaman dan tingkat pertumbuhan Chen Ping melampaui ekspektasinya, membuatnya untuk pertama kalinya merasa bahwa segala sesuatunya tampak mulai di luar kendali. Orang yang paling terkejut dan marah tidak lain adalah pria kekar itu sendiri. Dia menunduk menatap telapak kakinya yang sedikit mati rasa dan bahkan sedikit nyeri, lalu mendongak menatap Chen Ping, yang auranya lemah tetapi matanya sedalam dan seluas langit berbintang. Untuk pertama kalinya, api yang disebut emosi menyala di mata yang awalnya kosong dan acuh tak acuh itu adalah keheranan, kebingungan, tetapi yang lebih dari itu, api yang berkobar seperti letusan gunung berapi. Mengaum. Raungan yang tidak manusiawi dan bagaikan suara binatang purba, meletus dari dalam tenggorokan lelaki kekar itu. Gelombang suara bergulung-gulung, mengguncang seluruh aula yang bobrok. Banyak murid sekte surgawi Yama dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah langsung terkejut, telinga dan hidung mereka berdarah, dan mereka pingsan. Baju zirah perunggu yang rusak di sekelilingnya mengeluarkan suara, berderak, saat bergesekan satu sama lain, dan di bawah kulit perunggunya, urat-uratnya menonjol seperti naga yang menggeliat. Kekuatan yang bahkan lebih ganas dan kacau dari sebelumnya, dipenuhi dengan aura waktu yang intens, tiba-tiba meletus. Semut, aku akan membunuhmu. Ia meraung, suaranya serak dan kaku, seolah sudah lama tidak berbicara. Namun, niat membunuh yang terkandung di dalamnya hampir nyata. Dia sangat marah. Dikalahkan oleh manusia biasa di alam abadi yang dianggapnya sebagai semut yang dapat diremukkannya sesuka hatinya merupakan penghinaan besar baginya. Ledakan. Lelaki kekar itu tak dapat menahan diri lagi, menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah,
sehingga terciptalah kawah besar seakan-akan tanah itu adalah tahu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna perunggu, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Fluktuasi hukum waktu yang mendalam di tinjunya bergetar hebat. Kali ini, bukan lagi pembalikan waktu lokal biasa, melainkan riak-riak waktu yang tampak, terdistorsi, dan samar-samar yang melilit tinjunya. Dia ingin memusnahkan Chen Ping dan ruang di sekelilingnya sepenuhnya dengan melemparkan mereka ke dalam aliran waktu yang bergejolak. Menghadapi serangan mengerikan yang datang dengan amarah, mata Chen Ping tetap tenang seperti belum pernah sebelumnya. Dalam momen hidup mati pencerahan mendadak itu, ia telah melihat sekilas esensi sejati asal-usul waktu. Waktu bukanlah sungai yang mengalir ke satu arah, melainkan lebih seperti jaring yang dapat dilipat, dipotong, dan ditutup. Apa yang disebut memperlambat, mempercepat, atau bahkan membalikkan waktu hanyalah berbagai bentuk manipulasi dari jaring ini. Pembalikan waktu pria kekar pada hakikat adalah pemaksaan-pemaksaan suatu titik tertentu dalam jaringan ke suatu keadaan sebelumnya pada simpul tertentu. Chen Ping tidak mampu bertahan karena jaringnya terbuat dari bahan yang berbeda dengan jaring lawan, dan ia tidak dapat menahan serangan semacam itu. Tapi sekarang, dia mengerti. Dengan melakukan sinkronisasi dan resonansi, ia memastikan bahwa jaringan miliknya sinkron dengan jaringan pihak lain pada saat itu, sehingga terhindar dari penimpaan. Lebih jauh lagi, ia menyadari cara untuk secara proaktif mempercepat aliran waktu dalam jaringan miliknya sendiri. Waktu yang tepat. Chen Ping berteriak, dan menghadapi pukulan yang cukup kuat untuk mendistorsi ruang dan waktu serta menghancurkan gunung dan sungai, dia tidak menghindar atau menghindarinya, tetapi bahkan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Namun cara dia melawan membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Ia tidak mengeluarkan teknik pedang yang kuat, juga tidak mengumpulkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia hanya mengangkat tangan kirinya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk gerakan jari pedang. Begitu dia mengangkat jari pedangnya, aliran waktu di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Di mata Yan Nantian, Liu Sue, dan semua penonton, gerakan Chen Ping tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah dipercepat, begitu cepatnya hingga melampaui batas kemampuan indera kedewaan mereka. Mereka hanya bisa melihat samar-samar. Bukan Chen Ping yang menjadi lebih cepat, melainkan waktunya sendiri yang dipercepat. Percepatan waktu. Chen Ping bergumam dalam hatinya. Hanya sepersekian detik sebelum tinju lelaki kekar itu, yang beriak dengan energi waktu dan tampaknya mampu membalikkan alam semesta, hendak menyerang, dalam celah waktu yang hampir tidak ada bagi orang biasa, jari pedang Chen Ping menyerang terlebih dahulu, tiba meskipun tertunda. Alih-alih berhadapan langsung dengan kekuatan tinju yang mengerikan itu, dia mengubah kekuatan spiritualnya, yang dipenuhi dengan pemahaman baru tentang waktu, menjadi jarum waktu, yang sangat halus dan tajam, yang dia arahkan secara tepat ke area di sekitar tinju pria kekar itu. Titik inti tempat hukum waktu berfluktuasi paling hebat, dan akan memulai cakupan dan pembalikan. Engah. Suaranya begitu samar hingga hampir tidak dapat diabaikan. Itu seperti jarum yang menusuk lepuhan. Riak waktu yang melingkari tangan lelaki kekar itu dan cukup kuat untuk membuat serangan apapun tak efektif, menghilang seperti balon bocor saat bersentuhan dengan jarum waktu milik Chen Ping yang mengandung kekuatan untuk mempercepat waktu. Fluktuasi hukum yang mendalam langsung menjadi kacau dan tak terkendali. Apa? Kemarahan pria kekar itu langsung digantikan oleh kengerian yang tak terbayangkan. Dia merasa kendalinya atas waktu telah diganggu secara paksa oleh jentikan jari pihak lain yang tampaknya tidak penting itu. Bagaimana itu mungkin? Dengan terhentinya pembalikan waktu, pukulannya, yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, kehilangan daya ungkitnya yang paling kuat. Meskipun masih sangat kuat, pukulan itu telah mengungkap kelemahan besar. Chen Ping menginginkan kelemahan ini. Dalam keadaan waktu yang semakin cepat, pikiran dan tindakannya berada pada kecepatan yang ekstrim.
Saat dia menghancurkan aliran waktu dengan satu jari, pedang pembunuh naga di tangan kanannya berubah menjadi angsa menakjubkan yang merobek kehampaan. Memotong. Tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada momentum yang menggemparkan bumi, hanya tanda pedang gelap yang terkondensasi hingga ekstrim, tampaknya mampu menelan bahkan cahaya. Ia melintas dalam sekejap, melewati celah halus tempat aliran tenaga lelaki kekar itu paling lambat. Tempat tenaga lama telah terkuras habis dan tenaga baru belum muncul. Cepat, luar biasa cepat. Kecepatan ini bahkan melampaui kecepatan penglihatan, dan bahkan kecepatan persepsi ilahi. Ini adalah serangan pedang mematikan yang dilancarkan dengan waktu yang dipercepat. Tubuh besar lelaki kekar itu tiba-tiba membeku, laju geraknya terhenti tiba-tiba. Dia tetap dalam posisi meninju, berdiri di sana dengan pandangan kosong, sambil menatap dadanya. Di sana, garis tipis darah perlahan muncul, memanjang dari bahu kiri ke perut kanan. Baju zirah perunggu miliknya, seakan telah lapuk dimakan waktu selama ribuan tahun, retak terbuka tanpa suara, lukanya semulus cermin. Kekuatan dahsyat dalam dirinya lenyap dengan cepat, bagaikan balon yang bocor. Matanya, yang tadinya berkobar amarah, kini hanya dipenuhi kekosongan dan kehampaan tanpa batas. Waktu, bagaimana itu mungkin? Dia berhasil mengucapkan beberapa suku kata yang tidak jelas. Saat berikutnya, mendesis. Tubuh kuat lelaki kekar itu terbagi rapi menjadi dua sepanjang garis darah itu. Darah mengucur deras bagai air mancur, dan organ-organ dalamnya berceceran di tanah. Tubuh yang babak belur itu jatuh terguling ke tanah dengan suara keras, menimbulkan kepulan debu. Pusat kekuatan misterius di bawah Soul Devourer, yang memiliki rahasia mendalam tentang asal-usul waktu, telah mati. Dia langsung dibunuh oleh Chen Ping dengan satu serangan pedang. Seluruh proses itu terjadi dalam sekejap mata. Dari serangan dahsyat lelaki kekar itu hingga serangan balik Chen Ping yang tampak mudah dengan satu jari dan pedang, kejadian-kejadian itu terungkap begitu cepat sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengikutinya. Keheningan total kembali menyelimuti aula utama. Tetapi keheningan ini benar-benar berbeda dari keheningan putus asa sebelumnya. Ini adalah kejutan yang amat dahsyat, kengerian yang mencengangkan, pengalaman yang memusingkan dan memusingkan karena bisa langsung naik dari neraka ke surga dalam sekejap. Semua mata tertuju pada pemuda berjubah biru yang berdiri gagah di tengah reruntuhan dan genangan darah, memegang pedang panjang. Pakaiannya berlumuran darah, wajahnya pucat, dan napasnya masih tidak teratur, tetapi di mata semua orang, sosoknya tampak sangat tinggi, seperti gunung suci yang menopang langit dan bumi, memancarkan cahaya yang mustahil untuk dilihat secara langsung. K menang. Gumam seorang murid sekte surgawi Yama, suaranya bergetar dan hampir menangis. Tuan Chen, membunuh monster itu. Teriak murid lainnya dengan gembira. Raungan, Tuan Chen hebat sekali. Sekte surgawi Yama terselamatkan. Setelah hening sejenak, terdengarlah gemuruh kegembiraan yang liar. Kegembiraan karena berhasil melewati cobaan berat, disertai rasa kagum dan kagum atas kekuatan Chen Ping yang luar biasa, membuat semua pengikut Yama Heavenly Sect menjadi heboh. Yan Nantian menghela napas panjang lega, sarafnya yang tegang akhirnya rileks, hanya untuk mendapati punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi dengan kelegaan luar biasa dan emosi yang kompleks. Dia membuat taruhan yang tepat. Dalang di balik Chen Ping belum muncul, tetapi Chen Ping sendiri telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Wajah pucat Liu Sue merona. Melihat sosok Chen Ping, mata indahnya berbinar, dan jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar. Sementara itu, sang pemakan jiwa, yang duduk tinggi di atas, wajahnya begitu muram hingga bisa meneteskan air. Dia perlahan bangkit dari singgasananya, dan energi iblis yang seperti jurang di sekelilingnya mulai melonjak hebat. Tekanan yang bahkan lebih mengerikan dan menyedihkan dari sebelumnya turun perlahan, seperti gunung raksasa yang tak terlihat, langsung meredam semua sorak-sorai di aula.
Dia menatap tajam ke arah Chen Ping, suaranya dingin dan menusuk, seolah berasal dari neraka terdalam. Bagus, bagus sekali, Nak, kau selalu mengejutkanku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menghancurkanmu secara pribadi, dasar semut yang menyebalkan. Krisis yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sang pemakan jiwa akan segera melancarkan aksinya sendiri.